Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi dengan Ibu Ida dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Materi kali ini adalah tentang lapisan bumi. Stay tune dan jangan lupa like, comment, and subscribe jika dirasa bermanfaat. Salam IPA, ikhlas, peduli, dan amanah. Materi lapisan bumi ini terdiri atas A. Atmosfer, B. Litosfer, dan C. Hidrosfer. A. Atmosfer. Istilah atmosfer berasal dari dua kata Yunani, yakni atmos yang berarti uap dan sphera yang berarti lapisan. Sehingga dapat dikatakan atmosfer adalah lapisan bumi yang berupa uap. Komposisi gas pada atmosfer. Komponen penyusun terbanyak adalah nitrogen dan oksigen, yang paling dibutuhkan oleh makhluk hidup dalam mempertahankan hidupnya. Salah satu komposisi dari atmosfer adalah ozon atau O3, yang membentuk suatu lapisan yang berfungsi sebagai penyerap radiasi matahari yang berupa radiasi ultraviolet. Selain gas, pada atmosfer bumi juga terdapat padatan dan zat cair dalam jumlah yang kecil. Salah satu padatan pada atmosfer adalah debu. Zat cair pada atmosfer yang sering dijumpai adalah sekumpulan tetesan air yang berbentuk awan. 1. Lapisan atmosfer. Menurut ketinggiannya, atmosfer bumi dibagi menjadi dua, yaitu bagian bawah dan bagian atas. 1. Bagian bawah terdiri atas troposfer dan stratosfer. Lapisan ini memiliki ketinggian 0 sampai lebih dari 50 km dpl. 2. Bagian atas terdiri atas mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Lapisan ini memiliki ketinggian lebih dari 50 sampai lebih dari 50 km dpl. Untuk lebih jelasnya, simaklah tayangan berikut.
tekanan udara. Tekanan udara menurun seiring dengan bertambahnya ketinggian. 3. Suhu di atmosfer. Semakin jauh jarak lapisan tersebut dari matahari, maka suhu akan semakin rendah. Atau dapat diungkapkan, jika semakin tinggi lapisan atmosfer dari bumi, maka suhunya akan semakin tinggi. Berikut gambar perubahan temperatur pada lapisan atmosfer. 4. Lapisan ozon. Lapisan ozon terdapat pada stratosfer pada ketinggian 18-54 km dpl. Ozon tersusun atas oksigen sebagai bahan dasar. Satu molekul ozon memiliki 3 atom oksigen yang berikatan. Ozon berfungsi untuk menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang ada dalam atmosfer atau bagian stratosfer sebesar 99%, sehingga melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya. Salah satu faktor yang mempengaruhi konsentrasi ozon adanya gas CFC yang berasal dari pendingin lemari es, AC, dan parfum. Berikut gambar proses pemecahan molekul ozon oleh gas CFC. Fenomena lubang ozon. Pemecahan molekul ozon oleh CFC mengakibatkan penurunan konsentrasi ozon secara berkala. Penurunan ozon tersebut terjadi di bagian kutub utara atau Antartika. Konsentrasi ozon pada akhir bulan Agustus atau awal September mulai menurun. Pada bulan Oktober, konsentrasi ozon mencapai titik terendah. Kemudian konsentrasi ozon akan terus naik dan lubang ozon akan hilang pada bulan Desember. Hasil pengamatan NASA dapat diketahui bahwa dari tahun 1980 sampai 2010, luas atmosfer dengan konsentrasi ozon rendah semakin meluas. Hal ini menunjukkan dampak serius dari penggunaan CFC. B. Litosfer. Dalam ilmu geologi, tanah dan bebatuan yang ada di bumi disebut sebagai litosfer. Litosfer berasal dari bahasa Yunani, yakni litos yang berarti batuan dan spaira yang berarti lapisan. Jadi, litosfer merupakan lapisan batuan yang ada di bumi. Dalam pengertian luas, litosfer diartikan sebagai seluruh bagian padat bumi, termasuk intinya. Struktur padat bumi terdiri dari kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Kerak bumi dibedakan menjadi kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua merupakan kerak bumi yang berada di daratan, sedangkan kerak samudra merupakan kerak bumi yang berada di dalam laut. Mantel bumi terdiri atas mantel atas dan mantel bawah. Inti bumi dibedakan menjadi dua, yakni inti luar yang berupa cairan pekat dan inti dalam yang bersifat pekat hampir menyerupai padatan. Berdasarkan struktur bumi, ada dua teori mendasar yang perlu dipelajari, yaitu teori tektonik lempeng serta teori gempa bumi dan gunung berapi. Teori tektonik lempeng. Jika diperhatikan, masing-masing benua yang ada di bumi terlihat membentuk kesatuan seperti puzzle. Karena jika semua benua tersebut disatukan, terlihat bahwa bumi menyatu membentuk sebuah daratan yang sangat luas. Teori ini dikemukakan oleh Alfred Wegener, seorang ahli meteorologi asal Jerman. Teori ini diperkuat dengan ditemukannya fosil Mesosaurus dan Cynogatus yang terdapat di benua Amerika dan benua Afrika. Secara teori, tidak mungkin reptil tersebut dapat berenang menyeberang samudra untuk sampai ke benua lainnya.
Juga ditemukannya berbagai fosil hewan dan tumbuhan yang sama di beberapa benua yang berbeda. Apabila dulu daratan adalah satu, lantas bagaimana daratan dapat berpisah menjadi beberapa benua dan pulau-pulau? Pada awal tahun 1960, seorang ilmuwan dari Princeton University yang bernama Harry Hess mengajukan teori yang bernama sea floor spreading atau pergerakan dasar laut. Hess menjelaskan bahwa di bawah kerak bumi tersusun atas material yang panas dan memiliki massa jenis yang rendah. Akibatnya, material tersebut naik ke punggung kerak samudra. Kemudian, material bergerak ke samping bersama dasar kerak samudra, sehingga bagian dasar kerak samudra tersebut menjauh dari punggung kerak samudra dan membentuk sebuah patahan. Sekitar tahun 1960, para ilmuwan mengembangkan sebuah teori yang disebut sebagai teori tektonik lempeng. Berdasarkan teori tektonik lempeng, bagian luar bumi tersusun atas litosfer yang dingin dan kaku, serta tersusun oleh astenosfer. Astenosfer bersifat plastis yang berada di bawah lempeng. Akibatnya, lempeng seolah-olah mengapung dan bergerak di atas astenosfer. Apabila dua lempeng bergerak saling menjauh, lempeng tersebut dikatakan bersifat divergen, yang akan mengakibatkan peristiwa patahan atau retakan. Salah satu patahan yang terbesar di dunia adalah patahan San Andreas di California, Amerika Serikat, yang panjangnya 1.300 km. Jika terdapat dua lempeng yang saling mendekat, maka pergerakan tersebut disebut sebagai konvergen. Beberapa lempeng yang bergerak konvergen antara lain adalah lempeng Indo-Australia dengan lempeng Filipina, serta lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Pergerakan lempeng secara konvergen akan mengakibatkan tabrakan antar lempeng. Salah satu akibatnya adalah terbentuknya palung laut. Apa penyebab terjadinya pergerakan lempeng tektonik? Menurut teori, pergerakan lempeng terjadi karena adanya pemanasan material bumi di inti bumi yang bersuhu sekitar 6.000 derajat Celcius. Sehingga material tersebut bergerak naik dari dasar ke permukaan mantel bumi. Material yang ada di permukaan akan turun ke dasar mantel, mengalami pemanasan dan naik kembali ke mantel. Mirip dengan peristiwa konveksi ketika air yang sedang dipanaskan. Berdasarkan teori tersebut, ilmuwan berhipotesis bahwa konveksi inti bumi menyebabkan pergerakan lempeng. Ketika lempeng bergerak, maka sebuah energi akan dilepaskan, berupa gelombang seismik atau yang biasa kita kenal dengan gempa. Kita dapat melihat efek dari pergerakan lempeng di daerah pegunungan, erupsi gunung berapi, atau sebuah tempat yang berubah setelah terjadi gempa atau aktivitas gunung berapi. Gempa bumi. Gempa bumi terjadi akibat batuan pada lempeng mengalami perubahan bentuk atau deformasi secara perlahan dalam jangka waktu tertentu. Ketika batuan tersebut mengeras atau menegang, maka energi potensialnya terus bertambah. Ketika lempeng bergerak atau patah, maka energi tersebut dilepaskan. Energi tersebut mengakibatkan terjadinya getaran yang merambat melalui material bumi lainnya. Semakin besar energi yang dilepaskan, maka getarannya akan semakin terasa. Ketika lempeng patah menjadi dua bagian, maka masing-masing bagian akan bergerak menjauh. Daerah lempeng yang patah dinamakan fault atau patahan atau sesar.
Misalnya, sesar turun, sesar naik, sesar geser kiri, dan sesar geser kanan. Sebuah titik pada kedalaman bumi yang menjadi pusat gempa disebut sebagai hiposentrum. Permukaan bumi yang berada di atas hiposentrum disebut sebagai epicentrum. Ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi disebut sebagai seismologi. Ilmuwan yang mengkaji gempa bumi disebut ahli seismologi atau seismolog. Alat yang digunakan untuk mencatat data gelombang seismik adalah seismograf. Gempa bumi yang terjadi di dasar laut dapat menyebabkan gelombang besar dan kuat yang mendorong air laut ke daratan dengan kecepatan 500 sampai 1000 km per jam. Gelombang tersebut biasa disebut sebagai gelombang tsunami. Gunung berapi. Batuan cair atau magma bergerak ke permukaan karena memiliki massa jenis yang lebih kecil dari batuan yang ada di sekitarnya. Naiknya magma ke permukaan menyebabkan erupsi pada gunung berapi. Magma yang keluar dan mengalir di permukaan bumi saat terjadi erupsi disebut sebagai lava. Gunung berapi memiliki lubang yang berbentuk melingkar di daerah puncaknya yang biasa disebut sebagai kawah. Saat erupsi terjadi, magma dan material lainnya dimuntahkan melalui kawah gunung berapi. Beberapa gunung berapi terbentuk karena tabrakan dua lempeng. Proses tersebut akan menghasilkan serangkaian gunung berapi. Indonesia terletak di dalam cincin api Pasifik. Akibatnya, di Indonesia banyak terbentuk gunung berapi. Hal tersebut dikarenakan letak Indonesia berada di jalur pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Sekitar 150 gunung berapi tersebut membentuk sebuah barisan yang membentang dari bagian barat hingga timur Indonesia. Rangkaian gunung berapi membentang dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, hingga Kepulauan Maluku. C. Hidrosfer. Warna biru menggambarkan perairan yang ada di bumi. Dengan kata lain, bumi yang kita huni diselimuti oleh air atau yang sering disebut sebagai hidrosfer. Hidrosfer berasal dari kata hidros yang berarti air dan sphaira yang berarti lapisan. Jadi, hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Hidrosfer tidak hanya meliputi perairan yang luas seperti laut dan samudra. Hidrosfer juga meliputi air di danau, sungai, air tanah, dan uap air yang ada di udara. Jika semua makhluk di bumi menggunakan air untuk melangsungkan kehidupannya, apakah air yang ada di bumi akan berkurang dan habis? Apakah jumlah air di bumi akan bertambah karena adanya hujan? Ataukah jumlah air di bumi selalu tetap? Begini ceritanya. Air yang ada di bumi memiliki sebuah siklus yang dinamakan siklus hidrologi atau siklus air. Siklus ini dibedakan atas siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus air bermula ketika panas matahari menguapkan air yang ada di laut dan di permukaan bumi, atau biasa disebut sebagai evaporasi. Uap air tersebut akan berkumpul di angkasa dan terjadi proses kondensasi atau pengembunan hingga terbentuk awan. Penguapan yang terjadi setiap hari mengakibatkan uap yang menjadi awan semakin banyak. Jika awan sudah tidak dapat menampung, maka uap tersebut akan turun sebagai hujan. Air hujan akan mengisi cadangan air yang berada di permukaan bumi.
proses ini akan berlangsung secara terus-menerus. Jika jumlah air di bumi selalu tetap, mengapa bisa terjadi banjir? Apakah ini menunjukkan bahwa jumlah air di bumi bertambah? Begini lagi ceritanya. Siklus daur ulang air berlangsung secara terus-menerus. Dimulai dengan proses evaporasi hingga jatuh kembali ke bumi dalam bentuk hujan. Siklus air ini menjaga ketersediaan air di bumi. Akan tetapi, curah hujan yang terjadi setiap tahun tidak sama. Ada kalanya curah hujan rendah dan ada kalanya curah hujan tinggi. Apabila curah hujan tinggi, simpanan air di permukaan bumi seperti waduk, danau atau sungai meluap sehingga berpotensi banjir. Banjir dapat diakibatkan oleh beberapa hal. Pertama, tingginya curah hujan menjadi salah satu faktor penyebab banjir. Hujan yang secara terus-menerus akan mengakibatkan danau, bendungan, atau sungai menjadi penuh dan tidak sanggup lagi menampung air yang masuk. Akibatnya, air akan meluap ke daratan di sekitarnya. Kedua, sistem pengelolaan lingkungan yang buruk. Salah satunya adalah kurangnya tempatnya resapan air akibat sebagian besar tanah telah digunakan sebagai pemukiman. Hal tersebut diperparah oleh penataan bangunan dan wilayah yang tidak memperhatikan sistem pembuangan air. Selain itu, kurangnya pepohonan yang dapat menyerap air juga menjadi penyebab terjadinya banjir. Ketiga, perilaku manusia yang menghambat laju aliran air di selokan atau sungai dengan membuang sampah. Akibatnya, air yang seharusnya mengalir ke hilir menjadi tersumbat sehingga tergenang kemudian meluap. Kembali ke pertanyaan tadi. Apakah jumlah air di bumi selalu tetap? Jawabannya, secara teori, jumlah air di bumi relatif tetap. Yang berubah hanyalah pada sifat, bentuk, dan persebarannya. Semoga jawaban ini dapat membantu Anda. Demikianlah pemaparan materi kita pada hari ini tentang lapisan bumi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe jika dirasa bermanfaat. Wassalamualaikum.